Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu dalam pembelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran bersama dengan Ustaz Syarul Panjangan. Baik anak-anakku semua, Bapak harap kalian masih tetap semangat dan tetap dalam kesehatan agar nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa kita ikuti bersama. Baik anak-anakku semua, untuk pelajaran hari ini di kelas 8, pelajaran kita yang terakhir sebelum menyelesaikan pelajaran BTQ adalah pelajaran tentang sujud tilawah. Nah, berbagai macam sujud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ada sujud sahwi atau sujud ketika lupa, kemudian ada sujud syukur, kemudian ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud atau ayat sajadah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang mensunnahkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini bisa dilakukan dalam dua kondisi. Yang pertama ketika kita sedang membaca Al-Quran, kemudian yang kedua ketika kita sedang melaksanakan sholat. Nah, biasanya jika anandaku yang ihwa ketika sholat subuh Jumat, biasanya itu melaksanakan sujud tilawah, ya. Surahnya biasanya ayat rakaat yang pertama itu digunakan adalah surah As-Sajadah. Nah, pada surah As-Sajadah itu ada ayat sajadah, kemudian dilakukan sujud. Baik anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya materi kita hari ini, mari kita sama-sama simak untuk pembelajaran media pembelajaran berikut ini. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena bacaan ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Biasanya ayat-ayat sajadah ditandai dengan rumus seperti dalam gambar ini. Berikut kami urutkan tempat ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkadah atau sunat yang ditekankan dan tidak wajib. Sujud tilawah sunnah dilakukan sebab 3 hal. Yang pertama, membaca ayat-ayat sajadah. Kedua, mendengarkan ayat-ayat sajadah. Dan yang ketiga, mendengar ayat-ayat sajadah baik sengaja atau tidak sengaja. Bagi yang tidak mau melakukan sujud tilawah atau yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, ia bisa mengganti dengan membaca 4 kali bacaan berikut: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Syarat sujud tilawah sama seperti syarat-syaratnya sholat, yaitu harus suci dari najis dan hadas, menutupi aurat, menghadap ke arah kiblat, masuk waktu, yaitu sujud tilawah harus dilakukan setelah ayat sajadah dibaca semuanya. Sujud tilawah bisa dilakukan di luar sholat dan di dalam sholat. Untuk di dalam sholat, sujud tilawah hanya bisa dilakukan bagi 1. Orang yang sholat sendirian dan membaca ayat sajadah. Jika mendengar orang lain membaca ayat sajadah,
maka orang yang sholat sendirian tidak boleh melakukan sujud tilawah. Kedua adalah bagi makmum yang imamnya melakukan sujud tilawah. Jika imamnya tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah. Dan jika tetap melakukannya, maka sholatnya dihukumi batal. Cara sujud tilawah di luar sholat. Pertama, takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah dan mengangkat kedua tangannya. Jika membaca Al-Quran dengan posisi duduk, maka tidak perlu berdiri untuk takbir. Adapun lafadz niat sujud tilawah adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud tilawah sunnah karena Allah. Kemudian sujud 1 kali dengan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan jika ingin yang paling utama, maka ditambah dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk dan diakhiri dengan salam. Cara sujud tilawah di dalam sholat. Caranya tidak berbeda jauh dari sujud tilawah di luar sholat. Hanya saja sujud tilawah di dalam sholat tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram, tetapi langsung sujud 1 kali. Dan tidak usah salam, akan tetapi langsung berdiri lagi untuk meneruskan sholatnya. Nah, anak-anakku semua, tadi sudah Bapak tunjukkan, Bapak sajikan kepada kalian bagaimana tata cara untuk melakukan sujud tilawah. Nah, yang pertama, ketika kita ingin melakukan sujud tilawah, ada niat, ya, ada niat. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, kita meminggirkan atau menggeser sedikit Al-Quran kita atau tempat baca Al-Quran, kemudian sujud. Setelah itu baru kita kembali ke posisi semula, ya. Tapi ketika kita sujud itu kita membaca doa, ada doanya. Itu nanti ada di video tadi, ya. Kalian hafal, kalian kuasai. Dan ketika kita sholat, ya, kita lakukan sujud tilawah itu ketika kita membaca Al-Quran mengikut imam aja, ya. Kemudian ketika selesai imam membaca ayat sajadah, kemudian dia takbir untuk bersujud tilawah, kita ikut dan kita baca doa sujudnya, baru kembali ke posisi ketika kita pertama, posisi sholat kita yang pertama. Baik, anak-anakku semua, untuk akhir pembelajaran ini tugas kalian adalah kalian akan membuat satu video tentang bentuk tata cara melakukan sujud tilawah. Nanti video tersebut kalian berikan ke wali kelas, ya, wali kelas yang akan memberikan kepada bapak, dan bapak yang akan memberikan penilaian kepada tugas kalian tersebut. Baik anak-anak semua, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita di PTQ. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.